Oke, selanjutnya merupakan tujuan utama dari kita membagi dataset menjadi training dan juga test set. Untuk opsi A, hal ini memang benar adanya karena tujuan utama kita adalah untuk mengetahui seberapa baik model yang kita dapat dari training set sehingga bisa mengeneralisasi new data atau test set tersebut. Yang opsi B juga benar, dikarenakan training set yang kita gunakan dapat kita gunakan sebagai model inisialisasi model atau model awal atau juga bisa kita gunakan sebagai model validasi awal ketika belum ada tes. Untuk yang C, kita bisa menggunakan tes tersebut untuk menentukan model yang kita gunakan adalah underfitting atau overfitting. Pernyataan ini benar dikarenakan kita dapat menggunakan tes yang benar-benar belum diketahui oleh model tersebut kita gunakan untuk mengetahui apakah underfitting atau overfitting terhadap data training set kita. Oke, mungkin lebih jelasnya bisa dilihat dari grafik berikut di mana kita bisa membagi training dan juga tes di mana ada aturan bisa 80-20, 70-60 atau 40-60. Selanjutnya, untuk training set tersebut bisa kita gunakan menjadi validasi juga. Dari situ kita mendapatkan model yang sudah dilatih oleh training set tersebut. Untuk kemudian model tersebut digunakan untuk menguji coba pada test set, di mana ini akan menghasilkan model prediksi. Oke, next. Selanjutnya, pernyataan mana yang tidak benar mengenai feature importance. Oke, mengenai feature importance merupakan salah satu teknik untuk mengkalkulasikan nilai yang sebenarnya itu menunjukkan kepentingan atau seberapa penting sih feature tersebut. Oke, untuk opsi A, ya betul. Sebagai mana yang dinyatakan oleh pernyataan tersebut. Selanjutnya, semakin tinggi nilainya, semakin besar juga efeknya. Ya betul, karena feature importance merupakan nilai kepentingan. Oke, selanjutnya untuk yang bagian opsi D, kita bisa menggunakan feature importance untuk memfokuskan modal kita kepada kepentingan setiap feature. Ya, hal ini juga benar karena kita bisa menggunakan feature importance untuk menganalisa mana nih feature yang paling tinggi atau efeknya paling besar terhadap model. Sehingga kita bisa mengkat model-model atau feature-feature yang tidak penting. Sehingga kita mempunyai feature yang lebih sedikit dan lebih mudah untuk dihitung. Oke, maka pernyataan yang tidak benar adalah C. Karena semakin banyak feature yang ada dalam data, kita tidak bisa menentukan apakah feature importance yang ada lebih banyak atau lebih sedikit. Oke, next. Selanjutnya, manakah matriks yang tidak bisa digunakan sebagai atau untuk menghitung performance bagi clustering? Oke, untuk opsi A, sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa feature importance hanya untuk digunakan untuk kepentingan feature mana yang paling penting. Selanjutnya ada silhouette score, di mana silhouette score ini adalah menentukan jarak antara cluster. Intinya gitu. Selanjutnya yang C ada random index, di mana ini menghitung kesamaan antar cluster. Dan yang ketiga ada Kalinski-Harabas Index, di mana ini adalah menghitung jarak atau lebih tepatnya penyebaran dalam klaster, titik-titik dalam klaster, dan juga penyebaran antar klaster. Di mana untuk ketiga ini, Silt, Random Index, dan juga Kalinski-Harabas, ini merupakan salah satu performance matrix yang bisa digunakan untuk clustering. Sisanya yang tidak yaitu feature importance. Oke, thank you. Next.